Salam, saudara. Selamat jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa, pelayanan mimbar di dalam channel YouTube kami, saudara. Baik, Bapak Ibu yang belum subscribe dapat melakukan sekarang, dan juga yang belum like, silakan like video-video kami. Saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan dapat diberkati Tuhan dan men-sharingkan kembali setiap tayangan kami ini sehingga menjadi berkat untuk setiap orang dimanapun mereka berada. Saudara. Kita berdoa hari ini. Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Beri kami hikmat Allah, sehingga setiap perkataan sulit dituntun Roh Kudus, kami boleh memahami dengan perkataan yang mudah. Demi nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang ada masalah jalan mutu, berikan jalan keluar. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari kita belajar yang Mazmur pasal 52. Mazmur pasal 52 ayat ke-10. Demi firman Tuhan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saya ulangi lagi, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya, saudara. Pemazmur ini Bapak Ibu, ya, merupakan nyanyian pengajaran Daud ketika Dog, orang Edom, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek, saudara. Artinya, Daud ini di dalam masalah yang berat, saudara. Di dalam pengejaran, di dalam kondisi yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Tapi justru dalam kondisi itu, Daud berkata, aku ini seperti pohon zaitun di dalam rumah Allah, saudara. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya, saudara. Perkataan Daud membuat dirinya bangkit, saudara. Perkataan Daud membuat dirinya dibangun kembali. Perkataan Daud membuat pola pikir diubahkan Tuhan. Dia melihat Tuhan jauh lebih besar daripada masalahnya, saudara. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, udah 2 bulan lebih, saudara. Ya, Indonesia dalam kondisi dianjurkan untuk PSBB, untuk stay at home, work from home, saudara. Didapati banyak pengurangan pegawai, PHK, saudara. Mereka harus di rumah untuk keselamatan bangsa, Bapak Ibu. Banyak yang bilang sama saya, Pak, tolong doakan Pak, kami nggak punya gaji lagi Pak. Pak, tolong doakan, kami nggak punya pemasukan lagi Pak. Pak, tolong doakan Pak, hari ini nggak bisa bayar listrik, kontrakan, air, apapun namanya, saudara. Dan baik, kita belajar dari kisah Daud hari ini, saudara. Di dalam masalah, Daud bisa melihat Tuhan, saudara. Di dalam masalah, Daud bisa melihat Tuhan. Tuhan justru ada di setiap permasalahanmu. Kacamatamu ini, saudara, bisa melihat Tuhan atau melihat masalah lebih besar, saudara. Daud melihat, Bapak Ibu, kenapa pohon zaitun, Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah lihat pohon zaitun? Pohon zaitun itu punya batang yang cukup besar, punya akar yang cukup kuat ke dalam, Bapak Ibu. Dia punya daun yang agak rimbun, Bapak Ibu, dan dia punya buah, saudara. Kita mau belajar hari ini, saudara, tentang pohon zaitun ini, saudara. Yang pertama, pohon zaitun, dia punya akar yang kuat ke dalam tanah, saudara. Itu kenapa pohon zaitun tetap tegar, berdiri, teguh berdiri. Pohon zaitun tidak pernah memerlukan suatu perawatan khusus, saudara. Dia tidak pernah ditanam dalam rumah, Bapak Ibu. Tidak pernah di dalam pot, saudara. Tidak butuh penanganan khusus, saudara. Tapi justru di lahan terbuka, di tanah, di taman, di kebun, Bapak Ibu. Ya, di salah satu kebun zaitun, saudara. Ditanam di sana, saudara. Karena angin. Karena panas, saudara. Karena badai, karena hawa dingin, dia tetap tumbuh kuat. Yang pertama, karena dia punya akar yang kuat. Akar berbicara mengenai firman, saudara. Akar bicara bagaimana pondasimu dan pondasiku, imanmu dan imanku dibangun di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, saudara. Ada sebuah ilustrasi, saudara. Kalau Bapak pernah melihat mimbar berdiri di atas panggung gerejamu, saudara, ataupun di depan altar gerejamu, saudara, dan juga ada tembok bangunan gereja.
Kalau Bapak Ibu lihat sekilas sama-sama berdiri, saudara. Mimbar berdiri di depan saudara dan tembok berdiri di depan saudara, tiang saudara. Mana yang lebih kuat? Yang mimbar atau yang tembok tiang tadi, Bapak Ibu? Saya yakin seakan semua orang berkata tembok tiang tadi lebih kuat. Tapi pertanyaan adalah kenapa, saudara? Karena dia punya fondasi sampai ke dalam. Saudara. Mimbar tadi cuma taruh di atas doang, saudara. Di atas lantaimu, di atas ubinmu, di atas tanahmu, Bapak Ibu. Tidak punya fondasi yang mendalam ke dalam, Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa Daud berkata, aku seperti pohon jatuh menginjil dalam rumah Tuhan? Karena dia punya dasar iman yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana dengan hari ini, Bapak Ibu? Goncangan ini, apakah bisa menggoncangkan imanmu sama Tuhan? Sebelum COVID terjadi, Bapak Ibu, ya, banyak gereja bilang pakai ayat Mazmur 91, saudara. Kita berlindung dalam rumah Tuhan, berlindung dalam Tuhan. 1000 rebah, 10.000 rebah, kita tetap berdiri. Saya aminkan itu, saudara. Tapi lihat, ketika 2 bulan berjalan, Bapak Ibu banyak komplain. Apa komplainnya, saudara? Komplainnya bukan kepada Tuhan saja, tapi kepada pemerintah, kepada atasanmu, kepada perusahaan, saudara. Buktikan imanmu benar dalam Tuhan atau tidak. Kau berkata kau berlindung dalam rumah Tuhan, kau punya iman yang benar, maka kau tidak akan pernah goyah dan digoyahkan oleh apapun juga. Yang percaya kata amin, saudara. Selama 2 bulan, Bapak Ibu. Maaf, saya bukan menyombongkan diri, Bapak Ibu. Jadwal saya sampai akhir tahun di luar gereja saya dibatalkan semua, Bapak Ibu. Saya batalkan. Dan pihak gereja pun yang lain batalkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena belum ada kepastian sampai kapan masa ini berakhir, saudara. Selama 2 bulan hanya di rumah, melayani secara sosial, media sosial, saudara. Mengambil persembahan pun hati nurani berbicara, jangan. Kenapa? Karena masalah ini bukan hanya masalah saya, tapi masalah bersama. Tapi pertanyaan saya adalah, bisakah saya hidup sampai hari ini? Bisa, saudara. Kenapa? Karena saya tahu Allahku sanggup mencukupkan apapun yang saya butuhkan. Saya ulang lagi. Allahku sanggup mencukupkan apapun yang saya butuhkan. Amin. Yang kedua, saudara. Pohon zaitun tadi berada di luar rumah, saudara. Ditanam di luar, saudara. Dia tahan badai, tahan goncangan, tahan panas, saudara. Jadilah orang Kristen yang tahan ujian, saudara. Saya ulangi lagi. Jadilah orang Kristen yang tahan ujian, saudara. Kenapa tahan ujian, Bapak Ibu? Ujian diberikan agar saudara saya naik kelas. Ujian diberikan oleh Tuhan agar saudara saya naik posisi lebih tinggi. Iman levelmu lebih tinggi lagi hari saudara. Agar kau lulus sebagai seorang pemenang hari saudara. Amin. Apapun yang kau ucapkan, lakukan. Kau berkata, aku percaya Allahku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku, aku percaya Tuhanku heran, kau turun tangan memulihkanku. Lakukan apa yang kau ucapkan. Walk the talk, saudara. Yang ketiga, saudara, pohon zaitun, tadi saya bilang di awal, dia berbuah. Buahnya, Bapak Ibu, ya, saudara petik, taruh dalam rumahmu. Kalau kau pernah lihat buah pohon zaitun, didiamkan selama seminggu, Bapak Ibu. Lalu buah tadi akan menyusut lalu mengeluarkan minyak, saudara. Buah zaitun di dalam Alkitab dipakai di beberapa tempat, Bapak Ibu. Yang pertama, buah zaitun tadi diperas, dan perasan pertama tadi untuk mengisi bahan bakar lampu kaki dian, saudara. Kaki dian di ruang maha kudusnya Tuhan, saudara. Di ruang kudusnya Tuhan, di tabernakelnya Tuhan, di mesbahnya Tuhan, saudara. Perasan pertama.
Perasaan kedua tadi Bapak Ibu dipakai untuk mengurapi imam, raja, nabi, saudara. Perasaan ketiga dipakai untuk kosmetika, obat-obatan lain, saudara. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam masalah berat, tetaplah saudara saya menjadi berkat untuk orang lain. Jangan merasa kau sendiri yang hari ini punya masalah. Hampir seluruh dunia, seluruh negara bagian, seluruh bangsa sudah mengalami masa ini. Tapi apakah saudara saya bisa kuat bertahan sampai kepada garis akhir nanti? Amin. Itulah kenapa ayat 10 berkata, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Apakah saudara percaya akan kasih setia Tuhan? Yang percaya katakan amin. Yang masih ragu, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Aku percaya, Daud percaya akan kasih setia Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saya percaya, saya terlalu yakin saya dipelihara Tuhan. Amin. Kalau saya dipelihara Tuhan, saudara dan saya yang lain pun pasti dipelihara Tuhan Yesus. Amin. Doa saya hari ini, yang ragu akan imanmu, yang ragu akan Tuhan, bertobatlah. Amin. Kita berdoa hari ini. Bapa, berucap syukur, firman yang telah hamba sampaikan di hati Tuhan, ku sampaikan hari Tuhan Yesus. Agar setiap jiwa, setiap orang yang mendengarkannya diubahkan, dipulihkan, diberkati Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Pelihara mereka Tuhan, seperti Tuhan pelihara aku hari ini. Melewati setiap tantang masalah badai apapun juga. Mereka dan aku pun tetap berdiri teguh dan percaya akan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam program Suplemen Jiwa Pelantang Mimbar berikutnya. Shalom.